tingkatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baiklah, air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan kita sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita akan memulai acara kita, di mana acara kita dengan susunan acaranya nanti kata sambutan dari protokol, yaitu saya sendiri untuk membuka acara. Kemudian lagu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu maaf sebelumnya, kita akan memulai acara kita ini dengan baiklah, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di sini. Puji syukur kita boleh berkumpul di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu di sini. Kita akan mulai acara kita. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Karena kita sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita akan memulai acara kita yang dengan susunan acara kita nanti dimulai dengan berdoa. Kemudian kata sambutan, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kemudian kata sambutan dari protokol, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Medan yang pada saat ini diwakilkan oleh PKS kita, Madam Sri Palupi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber kita. Nah, kita awali acara kita ini dengan berdoa. Kita undang Bapak Halim Perdana untuk membawakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai kegiatan penyampaian dari CGP Angkatan 10 kolaborasi SMK 9 dan SMA 12, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kiranya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, dan saya memandu secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul azna idza syi'ta sahla. Wa rabbi yassir wa la tu'assir wa rabbi tammim bil khair. Ya Allah Tuhan kami, pada hari ini kami mengikuti kegiatan teaching atau penyampaian dari CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 12 Medan dan SMK Negeri 9 Medan. Berkahi dan ridhoilah kegiatan kami ini, ya Allah, ya Tuhan kami, agar berjalan dengan lancar dan sukses, bisa menambah ilmu dan pengetahuan kami, para guru-guru, calon guru penggerak, maupun guru-guru yang akan menjalani program guru penggerak. Yang lain Tuhan kami, sehatkanlah kami guru-guru khususnya di SMA Negeri 12 Medan, agar kami bisa selalu menyampaikan nilai-nilai positif kepada anak didik kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Halim yang telah membawakan doa pembuka kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dengan
lagu wajib nasional kita yang akan dipimpinkan oleh Ibu Vera. Kepada Ibu Vera kami persilakan. Bapak Ibu, saya persilakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseri, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Vera yang telah berkenan memimpin kami dalam lagu wajib nasional. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan mendengarkan kata sambutan dari saya pribadi selaku protokol. Kami ucapkan terima kasih buat kehadirannya di acara kita kolaborasi aksi nyata budaya positif CGP Angkatan 10 dengan narasumber kita. Yang pertama kita akan menyapa dulu narasumber hebat kita, yaitu Ibu Devi Maliani Sanur Harahap selaku CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 9 Medan. Terima kasih Ibu Devi. Selanjutnya kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Wilfa Hidayati SPD sang CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 12 Medan. Terima kasih Ibu Wilfa. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Medan sebagai rumah kita, tempat kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu PKS kita, Madam Sri Palupi. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Dona selaku protokol dan juga nanti selaku moderator dalam aksi nyata ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Kebetulan Ibu Kepala Sekolah sedang ada acara di Dinas Pendidikan, jadi tidak bisa hadir di sini untuk memberikan kata sambutan. Untuk itu saya selaku PKS Humas di sini mewakili beliau dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena bapaknya nggak ada, Ibu belum, maksudnya yang guru penggerak, ibu-ibu guru penggerak dari SMA Negeri 12 Medan dan juga calon guru penggerak dari SMA Negeri 12 Medan dan juga dari SMK Negeri 9, dan tentunya yang sangat kami sayangi Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pengimbasan atau acara aksi nyata yang nanti akan
disampaikan oleh yang pertama Ibu Devi dan juga Ibu Bilva. Untuk itu pertama-tama tak lupa kita akan selalu bersyukur ya, dan marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu saja untuk ibu-ibu CBT ini diberikan kesehatan dan juga diberikan, saya lihat mereka dan mungkin diberikan ketenangan nanti supaya acara ini bisa berlangsung dan tersampaikan nanti apa yang akan diimbaskan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan acara ini juga memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada ibu-ibu yang lain, bapak ibu yang lain, dan ada Pak Alim. Semoga yang lain nanti segera menyusul menjadi calon guru-guru penggerak juga. Kalau yang sudah tua-tua ini sudahlah wassalam ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak calon guru penggerak dari SMA Negeri 12 Medan ya. Ya, sehingga sekolah kita nanti akan semakin tinggi mutunya ya. Kalau gurunya sudah hebat-hebat, pasti muridnya juga pasti nantinya juga akan hebat-hebat ya. Karena di sini sudah kita lihat yang menjadi CGP, bahkan yang sudah lulus dan dinyatakan sebagai guru penggerak, kita lihat sepak terjangnya luar biasa. Saya yang orang tua ikut bangga, tapi hanya bisa memberikan dorongan dari belakang, istilahnya tuturi handayani gitu ya. Tapi memang mungkin karena predikat itulah memberikan motivasi kepada mereka sehingga kelihatan semangat-semangat. Dan kepada ibu-ibu yang masih muda-muda ini dan juga bapak-bapak ya, Pak Alim, mudah-mudahan nanti segera menyusul sehingga kelihatan guru-guru di SMA 12 itu kelihatan guru-guru yang memang aktif, guru-guru yang memang berbudaya positif ya kan, sehingga muridnya pun nantinya jadinya seperti itu, menjadi murid-murid yang aktif, yang berbudaya positif. Untuk itu pada hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu calon guru penggerak ini di sini. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Devi dari SMK Negeri 9 dan juga Ibu Bilva. Makanya di situ judulnya adalah kolaborasi aksi nyata dari dua sekolah yang berbeda. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini saja karena waktu juga sudah mulai siang, takut nanti suaranya bentrok dengan suara yang dari belakang. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Madam Sri yang telah menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai mendengarkan materi yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kami mengundang Bapak Ibu guru sekalian untuk bergerak dulu supaya kita bisa semangat mendengarkannya. Kami mengundang Bapak Ibu guru untuk melakukan ice breaking kita. Mari Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit dan berdiri di tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu narasumber juga boleh memimpin kami. Oh
Baiklah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Udah mulai semangat lah ya. Mana suaranya? Hai. Oke, ada kata sambutan. Inilah yang kita tunggu-tunggu, pemaparan tentang materi kolaborasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Wilfa Hidayati, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 12 Medan. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah berkenan untuk membantu saya dalam proses aksi nyata tanggal 31 Mei 2024. Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Sri Palumbi yang telah memberikan dukungan dalam proses acara aksi nyata ini, dan kepada rekan-rekan guru yang telah berkenan hadir dalam aksi nyata kami ya. Pada kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan pembelajaran yang saya dapat dari program guru penggerak angkatan ke-10, yaitu pada modul 1.4 yang pertama tentang budaya positif. Sebelum kita masuk kepada materi budaya positif, alangkah lebih baiknya coba Ibu perhatikan ke depan tentang pertanyaan pemantiknya. Ada di situ setuju atau tidak setuju. Sekarang kita sebagai seorang guru yang pernah kita lakukan di sekolah ini, kan sering kita lakukan siswa itu yang tidak mematuhi aturan. Contohnya dia terlambat datang ke sekolah, atau memakai pakaian tidak lengkap atau yang tidak seragam sesuai dengan waktunya. Contohnya hari Senin berbeda pakaiannya. Apakah kita sering melakukan hukuman terhadap anak tersebut? Kira-kira Bapak Ibu? Berarti hukuman dapatkah mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju kira-kira Bapak Ibu? Kita tahan dulu jawabannya ya. Yang kedua, kita memberikan hukuman. Hukuman itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Hukuman itu ada yang kadang-kadang anak terlambat kita suruh dia lari keliling lapangan. Yang kedua, atau membersihkan taman, atau disuruh dia membaca apa? Membaca buku 1 halaman. Setelah itu kita suruh dia membuat sebuah kesimpulan. Apakah pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca tadi, atau membersihkan halaman, atau keliling lapangan, dapatkah meningkatkan kedisiplinan anak? Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju. Yang ketiga, kalau tadi berupa hukuman, sekarang anak itu tidak melakukan kesalahan, tetapi dia patuh dan taat. Contohnya pekerjaan PR-nya dikerjakan sesuai dengan waktunya, pakainya pun lengkap, nggak pernah terlambat. Apakah yang sering kita berikan terhadap anak tersebut, memberikan penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Apakah kita setuju? Setuju. Untuk melepaskan jawaban kita tahu jawabannya. Inilah akan kita bahas pada budaya positif. Apa sebetulnya? Apakah hukuman itu bisa kita terapkan, setuju atau tidaknya, untuk menerapkan disiplin kepada seorang anak? Kita masuk kepada perubahan paradigma. Di sini kita akan melakukan kegiatan. Saya akan mengasih kertas kepada Bapak Ibu. Jawablah di situ ya, apa kira-kira yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Ataukah hartanya, ataukah duitnya, ataukah SK-nya, terserah ya. Yang paling berharga setelah ditulis yang berharga bagi kita tersebut, baru
membuka tangannya. Saya bagikan dulu ya Bapak Ibu. Ditulis ya, apa kira-kira ya yang paling berharga bagi Bapak Ibu? Salah. Apakah anaknya yang paling berharga, ataukah suaminya, ataukah hartanya, ataukah mobilnya? Udah ditulis Bapak Ibu? Udah? Kalau udah ditulis, setelah itu lipat kertas tersebut, taruh di tangannya. Setelah itu kepalkan tangannya. Udah? Setelah dikepalkan tangan, coba tengok kawan di samping atau di belakang. Suruh temannya untuk membuka atau bergantian ya. Untuk membuka kepala tersebut, coba kalau nggak bisa dirayu, boleh dibujuk, boleh pun dipukul kawannya, boleh pun dicubit. Setelah Bapak Ibu, bagaimana supaya yang ada di tangan kawannya tersebut bisa dibuka kepala tangannya ya? Apa kira-kira? Kita kan penasaran, apa sih yang dibuat teman kita? Yang namanya manusia mempunyai sifat penasaran. Apa sih? Bagaimana kita untuk membuka kepala tangan kita? Boleh Bapak Ibu rayu, boleh Bapak Ibu cubit atau bagaimanapun, terserahlah. Menurut Bapak Ibu, apakah dibujuk, apakah mau diberi imbalan, terserah Bapak Ibu. Udah Bu, udah bisa Bapak Ibu membuka kepala tangan temannya? Tidak mau? Ada yang bisa di sini? Enggak mau juga. Berarti temannya itu mempunyai kontrol diri sendiri. Berarti yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, tidak orang lain. Bagaimanapun bujuk atau rayuan teman kita, kalau kita udah mempunyai kontrol dalam diri sendiri, tidak akan bisa dibuka orang. Kita berpendirian pada diri kita sendiri ya. Ini adalah tentang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilustrasi kontrol. Contohnya, selama ini kita di kelas sering mengontrol murid, harus patuh, harus buat PR, jangan tidak siap. PR itu dikerjakan di rumah, selalu kita setiap kita masuk, termasuk juga saya ya. Berarti guru mengontrol murid adalah sebuah ilustrasi ya. Yang kedua adalah ilusi. Guru mengontrol murid adalah sebuah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu adalah ilusi. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat adalah sebuah ilusi. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru adalah orang yang dewasa. Kita memaksa anak murid kita karena murid kita kan di bawah kita umurnya ya, masih anak-anak, seorang anak. Itu adalah sebuah ilusi. Perubahan apa yang harus kita lakukan sekarang? Perubahan paradigma dari stimulus kepada teori kontrol. Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu siapa tadi? Diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita ya. Ada di sini stimulus respon, ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu adalah teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu sangat sulit sekali. Bagaimana kita untuk merubah orang sesuai dengan pandangan? Berarti kita memaksakan suatu kehendak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, dan orang lain itu punya kontrol diri sendiri.
sendiri. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Selama ini kita di kelas, kita melihat perilaku anak didik kita terlambat, tidak mematuhi aturan, berkelahi, itu adalah perilaku yang buruk. Itu adalah stimulus. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan baik buruk. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu adalah sebuah stimulus. Dalam teori kontrol, kita tidak bisa memaksakan orang lain. Selanjutnya itu model berpikir menang atau kalah. Atau dalam teori kontrol ada menang dan menang. Contohnya tadi dalam mengepalkan tangan. Biasanya kita kalau orang bisa membuka kepalan tangan kita, berarti kita adalah kalah. Contohnya tadi Ibu Mega dengan Ibu Juni, rupanya Ibu Mega bisa dibukanya tangannya, berarti Juni merasa dirinya adalah menang. Dalam stimulus itu tidak adanya menang kalah, tetapi dalam teori kontrol mau yang bisa membuka, yang tidak bisa membuka sama-sama menang. Kenapa sama-sama menang? Karena mempunyai kontrol diri. Lanjut. Dengan mengontrol diri kita sendiri, maka timbul yang namanya kedisiplinan. Kedisiplinan bagi kita udah memudahkan bahwa disiplin itu harus patuh dan taat kepada aturan. Kalau tidak taat siswa tersebut, itu bukan kita bilang tidak disiplin. Kedisiplinan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Bahwa disiplin itu belajar, bukan ditutup untuk patuh dan taat. Tapi selama ini kan udah memudaya bagi kita. Kalau udah membicarakan disiplin, pasti siswa itu harus taat dan patuh kepada sebuah aturan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang itu harus patuh. Harus patuh kepada apa? Kepada aturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Siapa yang tidak nyaman? Yaitu siswa tersebut. Dari kedisiplinan tersebut, maka timbullah yang namanya nilai-nilai kebajikan yang dikenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ini sudah sering kita terapkan ya Bapak Ibu, terutama di kelas sudah ada, mulai dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini udah kita laksanakan ya. Yang mana yang bergotong royong udah sering kita laksanakan. Untuk mewujudkan kedisiplinan tersebut perlu yang namanya motivasi. Motivasi dari diri manusia. Motivasi itu terbagi dua, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Yang jelas yang X itu pasti dari luar diri seseorang. Kalau yang namanya intrinsik, dalam diri kita atau dalam diri anak tersebut, yang timbul dalam dirinya, itulah yang akan kita tuju. Motivasi yang ada dalam dirinya kita, dalam diri anak tersebut, bukan dorongan dari kita ya Bapak Ibu. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Kalau dia tidak melakukan, mungkin dia akan kena hukuman. Pasti dia akan lakukan. Saya akan membuat PR hari ini. Kalau saya tidak membuat PR, pasti saya akan kena hukum. Itu motivasinya dari mana? Dari luar, eksternal. Kenapa? Karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi
saya dapat apabila saya melakukan tugas-tugas tersebut. Contoh, gurunya kalau dikasih tugas, kalau siapa yang cepat mengerjakan tugas, biasanya dikasihnya entah permen, entah hadiah. Berarti anak itu melakukan sesuatu itu karena imbalan. Tapi kalau nggak ada imbalan, nggak dikasih permen, dikasih hadiah, dia tidak mau melakukan. Kenapa dia melakukannya? Membuat PR, ada imbalan, ada hadiah. Yang ditujunya itu imbalan, bukan hasil dari kerjanya itu. Nah, itu namanya dari luar karena ada imbalan yaitu eksternal. Yang selanjutnya yaitu yang internal, yang kita tunggu-tunggu itu dalam diri murid kita sendiri, yaitu motivasi internal untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Mungkin saya akan sukses, akan berhasil nanti. Dia melakukan sesuatu, timbul dalam dirinya sendiri untuk mengerjakan PR, melakukan sesuatu yang baik tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman. Sudah tergerak sendiri hatinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu namanya nilai internal. Ada tujuan dari kedisiplinan. Untuk mewujudkan tujuan kedisiplinan ini, maka sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, kita tahu yang namanya merdeka itu artinya bebas dari penjajahan. Kita nggak dijajah lagi, merdeka. Itu yang sering kita dengar ya Bapak Ibu. Juga saya yang namanya dari dulu sampai sekarang merdeka, berarti lepas dari penjajahan. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bukan lepas dari penjajahan saja, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita harus bisa memerintah diri kita sendiri, tidak melalui orang lain. Untuk bahwasanya dalam memberikan untuk menerapkan kedisiplinan itu ada di situ ada hukuman dan penghargaan. Apakah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukum? Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu. Pengaruhnya kalau hukuman atau penghargaan itu jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif kita gunakan ya Bapak Ibu. Terus penghargaan merusak hubungan. Lanjut moderator. Kita lanjutkan lagi ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan sebuah kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas anak ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsit. Dengan selalu kita mengasih penghargaan kepada murid, bahwa akan mengurangi motivasi dalam dirinya sendiri. Bentuk program kebajikan, penghargaan atau hukuman yang perlu diterapkan yaitu apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa ya. Pertama, berilah pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian ya. Jangan dipilih-pilih muridnya ya. Beri pengakuan secara konsisten, itu secara berkelanjutan. Fokus pada proses yang akan dilaksanakan. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas, nampak sama kita, apa yang kita bilang? Apa nilai kebajikannya?
rasa empatimu besar sekali ya nak. Kemarin saya perhatikan itu pembukanya. Yang kedua, pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok, apa nilai kebajikan yang ada di dalamnya? Nilai kebajikan yang ada di dalamnya itu yaitu nilai kepedulian. Yang selanjutnya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan, contohnya nampak siswa kita dengan kesadaran dirinya ya mengambil kertas yang berserakan di kelas, kita adalah rasa tanggung jawabmu tinggi ya nak. Ucapkan terima kasih. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah ini sering kita praktekkan. Contohnya saya waktu SMA atau SMA dulu sering disuruh oleh guru ini mencatat kalau kita melakukan kesalahan. Itu apakah hukum atau konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Kita tahan di jawabannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya kan ya Bu Vera? Apa kira-kira Bu Vera? Apakah hukuman atau konsekuensi karena Bu Vera sering mempraktekkan ya kan? Karena guru BP ya. Apa kira-kira Bu Vera? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di atas meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, apakah konsekuensi ataukah hukuman? Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, apakah hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, apakah kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Inilah kira-kira jawabannya ya Bapak Ibu yang setelah Bapak Ibu ucapkan tadi ya, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman karena dia mengerjakan mencatat. Lari mengelilingi lapangan berarti hukuman. Murid diminta untuk push up juga termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol itu adalah konsekuensi. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK yaitu konsekuensi. Next ya. Apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Menurut hukuman, sesuatu yang menyakitkan terjadi. Seharusnya lanjut ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Hukuman yang menyakitkan harus terjadi. Sementara dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka lama itu adalah sebuah hukuman. Seharusnya menurut konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu adalah sebuah hukuman. Untuk konsekuensinya apa kira-kira? Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Terus hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya apa? Konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan itu adalah sebuah hukuman. Seharusnya konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah
rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah sebuah hukuman. Konsekuensinya kehilangan hak, tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Lanjut. Sekarang tadi kita udah membahas tentang hukuman dan konsekuensi. Apakah tepat kira-kira kita terapkan pada anak didik kita? Untuk yang lebih tepatnya akan kita masuk kepada apa itu restitusi. Kita akan membahas tentang restitusi. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu mendengar yang namanya kata restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang baik atau karakter yang baik atau karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang jelas restitusi ini sebuah solusi untuk memecahkan masalah yang ada pada murid untuk menguatkan karakternya ya. Ke bawah. Ada di sini dua ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau yang namanya gagal, identitas gagal itu ditandai dengan adanya negatif. Kalau sukses adalah positif. Terus ada namanya konsekuensi, itu adalah netral. Kita lihat apa sih identitas gagal itu dalam hukuman? Sesuatu yang menyakitkan yang terjadi pada diri anak itu merupakan hal yang negatif. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi, netral. Yang restitusi merupakan pilihan. Terus lanjut, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk menjaga untuk jangka waktu yang panjang, itu adalah hukuman bersifat negatif. Konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Terus ada korban mendapatkan ganti. Nah, itu dalam restitusi. Nanti kita akan pelajari bagaimana korban mendapat ganti tersebut ya. Murid dan anak akan tersakiti, sementara dalam konsekuensi murid dan anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguasaan. Terus lanjut, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan supervisi harus terus menerus oleh guru. Itu pada konsekuensi. Dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Selanjutnya, berlaku pada sebuah instansi, tidak berkelanjutan pada kehidupan yang nyata, itu namanya hukuman. Terus konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa kira-kira yang restitusinya? Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu ada dalam restitusi ya. Terus peraturannya adalah kamu harus, contoh anak kita terlambat atau melompat makan, kamu harus tepat waktu datang ke sekolah. Kalau tidak kena hukuman, itu adalah merupakan identitas gagal, ada negatif. Apa peraturan yang mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk konsekuensi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita tawarkan terhadap anak tersebut yang ada dalam restitusi. Murid atau anak membenci peraturan. Kenapa? Karena selalu mereka dihukum.
selalu memberatkan murid ya. Terus untuk konsekuensinya murid atau anak menghormati peraturan. Konsekuensinya apa? Anak menghormati diri dan orang lain. Nah, lanjut slide berikutnya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Ciri-ciri tersebut ada 9 ya. Mulai dari pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berarti kita bukan untuk menembus kesalahan, belajarlah dari kesalahan yang sudah kita perbuat. Seperti kata orang, jangan jatuh pada lubang yang sama ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan. Ya, bukan kita paksa anak itu untuk mengikuti peraturan, tapi kita tawarkan terhadap anak didik kita ya Bapak Ibu. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar, mendapatkan tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling terbaik yang akan kita terapkan nanti, kira-kira begitu ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, kepada karakter peserta didiknya. Terus yang 8, restitusi fokus pada solusi. Bagaimana solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada seorang peserta didik. Apa solusinya? Kita tanya sama dia. Solusinya itu timbul dalam diri mereka sendiri. Kenapa timbul? Karena mereka sudah mempunyai kontrol diri sendiri. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Untuk mewujudkan yang namanya restitusi, kita buatlah namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini udah kita praktekkan di kelas ya. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Kalau dulu namanya peraturan, beda peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan biasanya panjang-panjang itu ya, panjang kalimatnya atau kata-katanya. Tapi kalau keyakinan kelas hanya pendek saja. Apa sih tujuan kita membentuk keyakinan kelas itu? Supaya tercipta yang namanya apa? Apa yang diidamkan murid di kelas itu. Mungkin ada murid mengidamkan di kelas itu atau mencita-citakan di kelas itu ada rasa aman, ada rasa tanggung jawab, terciptanya kebersihan. Mungkin dia menanamkan kebersihan atau terciptanya kedisiplinan. Berarti anak itu kita tanya apa impian dari mereka masing-masing untuk kelas mereka. Nah ini ya, kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Datang tepat waktu itu adalah sebuah kesepakatan kelas. Bertanggung jawab, jagalah kebersihan, menghormati teman. Itu adalah sebuah kesepakatan kelas yang telah kita laksanakan ya di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ini ada peraturan, beda peraturan dengan keyakinan kelas. Coba kita, karena kita udah mempraktekkan di kelas ya, apa kira-kira ini adalah sebuah peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya di perpustakaan ya. Kita sering kalau anak-anak kita kalau dulu ya di perpustakaan itu ada keyakinan kelas. Setelah dia ambil buku berserah aja, nanti pegawainya yang membersihkan ya. Kalau selalu mengembalikan buku kepada tempatnya, apa kira-kira? Apa keyakinan kelasnya kira-kira? Bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya menghargai, dilarang melakukan kekerasan, menyayangi, menghargai ya, benar Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira? Untuk kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ini budaya yang sering antrian ya. Biasanya anak-anak di ini
anak didik kita ya, yang nama budaya antrian ini susah kita tanaman dengan ada kesepakatan kelas. Mudah-mudahan anak kita akan ada budaya antri tertanam dalam dirinya ya. Gunakan masker, menjaga kebersihan atau menjaga kesehatan boleh ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa kira-kira? Keselamatan supaya nggak jatuh ya Ibu Ida. Inilah yang kita jawab tadi ya. Selalu mengembalikan buku itu adalah rasa tanggung jawab. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, bersabar, timbul rasa sabar dalam diri anak tersebut. Menggunakan masker kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keyakinan kelasnya, keselamatan atau keamanan anak tersebut supaya nggak jatuh ya. Lanjut. Untuk menunjukkan keyakinan kelas tersebut, maka perlunya ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh anak didik kita ya. Apa sih kebutuhan dasar yang harus dipenuhi anak didik kita tersebut? Salah satunya rasa kasih sayang. Kadang-kadang banyak kita lihat anak murid kita itu butuh kasih sayang baik. Kenapa dia banyak tinggal? Mungkin dia di rumah itu tidak mendapatkan sebuah kasih sayang, maka dia mencari perhatian seorang gurunya. 2 ada penguasaan, 3 ada kesenangan, selanjutnya ada kebebasan. Itulah kebutuhan dasar manusia, termasuk juga kita dan anak didik kita ya Bapak Ibu. Ini kita akan masuk kepada posisi kontrol. Untuk dapat menciptakan kedisiplinan positif, kita menggunakan yang namanya 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosen. 5 posisi kontrol tersebut, pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau, dan manajer ya. Pertama, penghukum, itu identitas gagal yang telah kita bahas tadi ya. Ada identitas sukses, ada identitas berhasil. Yang mana berhasil? Yaitu manajer ya. Untuk itu kita bahas satu-satu, yaitu 5 posisi kontrol yang dipaparkan oleh Diane Gosen. Itu yang pertama, penghukum. Penghukum itu menghardik. Kita lihat kadang-kadang saya sendiri terlambat, anak-anak yang terlambat. Dulu saya hadir atau kita tunjuk-tunjuk ya. Kenapa sih kamu sering-sering terlambat? Kamu aja yang terlambat. Nggak terlambat. Tiap hari terlambat. Itu namanya penghukum. Terus dampaknya pada murid apa? Mengulangi kesalahan. Apa dapat? Murid itu akan mengulangi kesalahan. Kenapa? Karena kita selalu memarahi dia. Kau aja yang terlambat. Orang nggak pernah terlambat. Tiap hari terlambat. Sudah dipanggil pun orang tuanya masih terlambat. Berarti dampak pada murid apa? Dia besok akan mengulangi lagi. Itu penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru berceramah mengatakan, ibu kecewa denganmu. Ibu kecewa dengan perbuatan yang kamu lakukan. Terus kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali kamu mengatakan ibu stres atau ibu stres melihat perbuatanmu, menyembunyikan atau menyangkal bohong. Apa dampak pada murid? Merasa rendah di diri. Ibu kecewa terhadapmu. Apa yang kamu lakukan sangat kecewa ibu. Karena ibu sebagai wali kelasmu kecewa dengan perbuatan kamu selama ini. Maka dampak pada murid kita itu ada rasa rendah di diri. Dari mana? Dari teman-teman mereka, seolah-olah yaitu
yang lebih fatal kelakuannya ya. Yang kedua adalah teman. Kita posisi ketiga itu teman, posisi kontrol teman. Berarti kita seorang sebagai teman oleh anak didik kita. Ayo lakukan demi ibu. Contohnya kita suruh murid kita mengerjakan tugas, dia tidak mau mengerjakan, malas-malas, tidur-tidur dia di kelas. Lalu kita ucapkan, ayo nak kerjakan demi ibu, untuk ibu, iya kan? Nah, itu seorang kayaknya harus ada seorang guru mungkin yang melakukan ya, itu namanya 5 posisi kontrol sebagai teman. Nampaknya apa? Lemah, tidak mandi tergantung kepada gurunya. Kalau nggak ditegur gurunya, nggak dilebuti gurunya, dia tidak mau mengerjakan. Berarti dia anak tersebut tergantung kepada gurunya tersebut. Tapi kalau nggak dikasih semangat oleh gurunya, berarti dia tidak melakukan lagi. Bisa jadi terjadi seperti itu ya. Yang keempat yaitu posisi pemantau, menghilangkan dan mengukur. Apa peraturannya? Kita kan masuk jam 7.15, sekarang udah jam 7 berapa? Apakah kamu melanggar aturan? Nah, itu namanya pemantau. Apa dampaknya pada murid? Murid pada mendapat sanksi hadiah untuk dirinya sendiri. Inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu posisi manajer. Berarti kita menawarkan kepada anak, mengajukan pertanyaan. Contohnya, anak tersebut terlambat datang ke sekolah atau dia melompat pagar. Kita gunakan salah satunya posisi manajer apa? Nah, kenapa sih kamu melompat pagar? Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak lewat pintu gerbang? Kenapa harus lompat pagar? Itulah bedanya manajer dengan penghukum. Kalau penghukum, kita lihat anak-anak lompat pagar. Hei, kau lompat pagar kau, sini kau. Tapi kalau yang manajer, kita kenapa sih? Kenapa kamu melompat pagar? Kenapa kamu ada di sini? Nah, dengan nada yang rendah. Apa dampaknya pada murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara dia memperbaiki dirinya. Apa sih yang kamu lakukan? Bagaimana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya dia terlambat tadi ya. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Kita tawarkan kepada anak tersebut. Oh ya Bu, besok saya akan men-set alarm supaya tidak terlambat. Atau saya akan saya suruh orang tua mengingatkan saya atau membangunkan saya pada pagi hari. Itulah sebuah tawaran untuk anak-anak kita yang terlambat dengan menggunakan posisi kontrol yang manajer. Timbul dalam dirinya sendiri apa yang mereka harus lakukan. Terus lanjut. Inilah pertanyaan-pertanyaannya ya. Bagi siapa yang mengatakan pertanyaan saya kecewa sekali denganmu? Itu adalah membuat merasa bersalah. Ibu kecewa terhadap perbuatan kamu. Kamu tidak pernah benar, kamu tidak pernah bagus. Itu penghukum. Inilah yang sering kita terapkan dulunya, termasuk saya sendiri. Ayo lakukan demi ibu. Ayo nak, demi ibu kerjakan. Kita selalu menyemangati dia. Bukan wali kelasnya lagi yang masuk. Mungkin dia tidak mau lagi mengerjakan. Mungkin yang lain tidak menyemangati dia. Itu posisi teman. Ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker dari ibu? Itu adalah pemantau. Ini cocoknya kita terapkan pada anak TK ya, karena anak TK itu suka stiker-stiker ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan apa yang harus kamu lakukan atas perbuatan kamu tadi? Apakah solusinya? Nah, kita tawarkan terhadap anak tersebut. Dan anak itu menjawabnya sesuai dengan yang ada dalam dirinya. Terus kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Kamu selalu terakhir mengumpulkan tugas, nggak pernah tepat waktu. Udah mau ujian baru kamu kumpul. Berarti kita adalah sebagai penghukum. Lanjut.
kita masuk kepada segitiga restitusi. Yang namanya segitiga restitusi, kita lihat gambarnya ya Bapak Ibu. Sudut-sudutnya saling keterkaitan, saling menyambung. Pertama ada namanya menstabilkan identitas seperti yang saya bilang tadi. Untuk menerapkan disiplin positif kita menggunakan restitusi dengan 5 kontrol ya yang dibilang oleh dosen ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana sih menstabilkan identitas itu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Antara segitiga restitusi ada hubungan dengan 5 posisi kontrol. Bagaimana kita menanyakan kepada anak menstabilkannya? Contoh, anak tersebut terlambat datang ke sekolah atau dia melompat pagar. Bagaimana kita menstabilkannya? Kita menggunakan segitiga restitusi. Berarti anak itu membuat kesalahan tidak mematuhi peraturan yang terlambat datang ke sekolah, yang telah menyalahi kesepakatan kelas kita ya. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah kamu bukan satu-satunya yang melakukan? Ibu juga pernah sih melakukan. Kalau ibu dalam posisi kamu, mungkin ibu juga akan takut kepada orang tua ibu bahwa ibu telah melompat pagar. Itu namanya menstabilkan atau tanya apa kabar. Terus yang kedua, validasi kebutuhan yang salah. Kamu tentu menstabilkan identitas. Inilah kata-katanya ya, salah satu yang kita gunakan. Kembali dulu menstabilkan ya. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya adalah apa kata-kata guru? Salah satunya, berbuat salah itu adalah manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah loh. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga berbuat salah dulu. Itulah kata-kata yang kita tawarkan kepada anak-anak yang telah melanggar kesepakatan sekolah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Itu salah satu ya, menstabilkan identitas. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu? Nah, itu salah satu menstabilkan identitas terhadap anak yang melanggar keyakinan sekolah. Kita tawarkan pertanyaan ini. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan yang salah. Membantu murid menggali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia punya tujuan. Manusia memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima kasih dan kesenangan atau bertahan hidup. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Guru akan berkata untuk validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk tetapi kamu tidak melakukannya. Contoh, dia tadi kan terlambat datang ke sekolah. Saat ibu melihat kamu di samping E6, kamu tidak lari, malah kamu bertanggung jawab atas perbuatan kamu. Saat ibu tanya dan kamu pun jujur. Nah, itu salah satunya ya, validasi kebutuhan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melompat pagar. Apa alasan kamu? Ya bu, kalau saya lewat pintu gerbang mungkin akan ketahuan sama guru BP. Nanti guru BP-nya laporkan sama orang tua. Saya takut kalau dilaporkan kepada orang tua. Itu salah satunya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul teman. Itu salah satu ya. Kalau dia mungkin berantem, mungkin tidak harus menggunakan pukulan. Mungkin ada cara-cara lain yang harus kamu lakukan. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok? Apakah kamu
kamu bisa tidak terlambat besok, itu salah satunya memvalidasi kebutuhan yang salah. Lanjut. Kita masuk kepada tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Kita tanyakan kepada siapa? Kepada siswa atau peserta didik kita. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial. Norma itu kan sebuah petunjuk atau peraturan yang harus kita patuhi, dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai itu kan segala sesuatu yang dianggap baik dan pantas dan luhur yang dicita-citakan oleh guru-gurunya atau warga sekolah. Apa guru akan berkata? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Apa keyakinan sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati, nak? Oh ya, nilai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah kita lakukan karena kita melompat pagar. Bertanggung jawab, iya Bu, saya melompat pagar. Kadang-kadang anak ini ada juga yang tidak mau bertanggung jawab ya. Tapi kalau kita coba kita gunakan yang namanya restitusi. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Apa yang harus kamu lakukan? Kamu nanti mau jadi apa kalau seperti ini? Dia akan menjawab sendiri dengan keinginan yang ada dalam dirinya. Udah penghujung acara ya, karena waktu kita terbatas. Mungkin Bapak Ibu udah lelah ya dari tadi, karena ini udah mau masuk makan siang lagi ya. Marilah kita tutup acara kita. Mudah-mudahan sebelum saya menutup acara ini, saya kasih dulu pantunnya ya. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi juga celana. Puluhan menit berdiri di depan, semoga presentasi kami memberi makna. Demikianlah presentasi kita, pemaparan saya. Kalau ada salah dan kilaf saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan tadi menginspirasi Bapak Ibu ya. Terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wilka selaku narasumber kami yang telah menyampaikan begitu banyak hal-hal baru yang mengubah paradigma kami dari stimulus respon kepada teori kontrol, kemudian bagaimana kami harus menerapkan segitiga restitusi menangani masalah yang dihadapi di sekolah. Terima kasih Ibu Wilka, kami ucapkan sekali lagi. Baiklah Bapak Ibu, karena tidak ada pertanyaan, sebagai refleksi kami meminta salah satu dari Bapak Ibu untuk berkenan memberikan refleksinya terhadap acara kita hari ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti acara ini? Apakah ada paradigma yang berubah yang Bapak Ibu rasakan? Kami persilahkan Bapak Ibu. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Ada beberapa refleksi yang dari presentasi ibu-ibu narasumber yang luar biasa, sudah memberikan banyak hal buat kami sebagai guru yang belum menerapkan tentang apa itu restitusi, kemudian yang belum menerapkan bagaimana 5 kontrol dari posisi guru, kemudian yang belum menerapkan bagaimana memvalidasi
ya setiap ada kasus masalah dari murid. Jadi dari penyampaian ibu-ibu yang luar biasa tadi, kami jadi lebih paham bagaimana untuk mempraktekkan itu di kelas, dan semoga harapan kami bisa mengembangkannya jadi lebih baik, dan siswa-siswa juga bisa menjadi muncul motivasi secara intrinsik yang memang tadi disampaikan oleh ibu narasumber luar biasa, bahwa motivasi intrinsik inilah yang perlu dikembangkan oleh murid kita sebenarnya di sekolah, karena memang butuh kesadaran dari dalam diri. Jadi bukan hanya karena takut dihukum, bukan karena ada hadiahnya, tapi memang muncul karena dari dalam dirinya, kesadaran dirinya, dan itu menjadi lebih permanen dan terus bisa dilanjutkannya di kemudian hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan buat refleksi kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Juliana yang telah menyampaikan refleksi terhadap kegiatan kita hari ini. Baiklah Bapak Ibu, waktu telah menunjukkan pukul 12:20, waktunya kita selesai acara ini karena sudah ada panggilan untuk beribadah. Untuk itu, untuk menutup acara kita ini, kami mintakan kepada Ibu Saryanti berkenan membawa doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dan pada saat ini saya membawakan doa dalam agama Islam yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, di penutup acara ini berilah keberkahan kepada kami, dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa kami laksanakan dalam kegiatan pembelajaran kami, dan semoga selepas acara ini kita kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan sehat selalu. Ya Allah, terima kasih atas berkah dan rahmat-Mu yang telah Engkau berikan pada hari ini, sehingga acara kami ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga kedepannya kami semua yang ada di sini dan para narasumber bisa lebih baik mendidik anak-anak murid kami, dan kami juga bisa menjadi orang-orang tua yang lebih baik. Ya Allah, Engkau yang maha pengabul doa, Engkau yang maha segalanya, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Saryanti yang telah memberikan doa penutup buat kita yang acara hari ini. Demikian acara kita hari ini. Kita tutup dengan pantun Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Sayonara. Mari kita berfoto ke depan semuanya. Bapak Ibu kami undang untuk berfoto bersama. Keluar dari kota Medan. Gimana buat Mega sana, Mega berat sebelah. kurang berapa? Kurang aku.
Dapat kameranya. Pada materi kita membuat dulu namanya keyakinan ke apa sih tujuan kesepakatan kelas ini kira-kira? Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, tertib, dan sesuai dengan impian oleh siswa. Apa yang kalian inginkan di kelas? Mau yang tertib, yang aman, saling menghargai. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk